Pemuda ini segera meminta maaf, berkata kalau semua itu hanya kesalahpahaman saja. Berkata kalau dia hanya mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk melakukan semua itu. Yang kemudian ditanya suara siapakah itu? Apakah orang dari partai lain saingan mereka? Yang tak lama kemudian, teman si pemuda segera didatangkan. Dan mereka mengira kalau temannya ini yang telah menghasut si pemuda, sehingga membuat temannya ini yang malahan ditampar. Lalu memperingatkan mereka berdua untuk tak mengulangi perbuatan itu lagi. Sementara di kediamannya, sang menteri mulai menjadi emosi mengingat kalau dirinya telah dipermalukan di muka umum dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi pemuda itu. Namun temannya memperingatkan kalau pemilu sudah dekat dan tak ingin kejadian ini malahan menjadi konten bagi partai saingan untuk menjatuhkan mereka. Membuat menteri hanya bisa kesal karena tak bisa membalas si pemuda, yang kemudian mengatakan kepada si pemuda kalau menteri akan berkunjung lagi ke rumah si pemuda esok hari, lalu meminta dirinya untuk meminta maaf di depan para media dan awak pers agar nama baik sang menteri bisa kembali lagi. Yang kemudian disetujui si pemuda lalu melepaskan mereka pergi. Menteri ini kembali datang berkunjung ke rumah susun ini untuk bertemu dengan si pemuda. Sementara teman si pemuda memperingatkannya untuk tak lagi mendengar semua perkataan suara gaib tersebut, karena sang menteri yang telah datang dengan membawa sendal yang telah dilemparkan ke wajahnya untuk bertemu langsung dengan si pemuda. Menteri ini kemudian memberikan salam, dilanjutkan dengan mengembalikan sendal milik si pemuda. Namun suara gaib itu kembali berbicara kepadanya, membuat menteri ini menjadi bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tak ingin malu di hadapan media, sang menteri menjatuhkan sendal tersebut, lalu menahan dengan kakinya dan berbisik kepada si pemuda, untuk tak membuat diriku kembali malu atau diriku sendirilah yang akan segera menghabisimu. Pemuda ini terkejut dan membuat menteri ini juga ikut terkejut sehingga membuat dadanya mulai merasakan sakit. Yang kemudian suara gaib itu mengatakan kepada si pemuda kalau menteri itu akan segera tumbang akibat sakit jantung yang dideritanya. Membuat pemuda ini menjadi gugup, lalu meminta menteri ini untuk segera pergi ke rumah sakit karena tak ingin menteri ini meninggal di rumahnya. Lalu meminta para awak media untuk segera menyingkir dan memberi menteri ini ruang untuk bernafas.